Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda online sekalian, jumpa lagi di channel Mama Sabrina Yusuf. Ikuti kegiatan kali ini, yaitu untuk merenovasi atau makeover ruang tamu dan ruang keluarga. Karena renovasi atau makeover ini kami lakukan secara mandiri tanpa dengan bantuan tenaga tukang, maka kami melakukan renovasi ini secara bertahap atau pelan-pelan ya teman-teman. Karena di samping kami berkegiatan di ladang, maka kami hanya bisa melakukan renovasi di waktu yang senggang saja, yaitu ketika Pak suami setelah pulang kerja atau pas libur bekerja, kami baru bisa melakukan renovasi ini. Untuk kegiatan renovasi kali ini yaitu untuk merubah area di ruang tamu dan membobok dinding yang ada di ruang makan agar menjadi lebih luas dan lebih lega. Sebenarnya untuk renovasi yang utama yaitu untuk merubah atap yang ada di rumah kami, karena dari awal pembuatan rumah ini kami belum sempat untuk mengganti atapnya, karena rumah yang kami bangun kali ini sudah berusia sekitar 20 tahunan, sehingga untuk struktur atapnya sudah harus diperbaiki atau diperbaharui lagi agar lebih aman dan lebih kuat atau kokoh. Dan di samping itu, untuk menghindari bocor-bocor yang sering terjadi di waktu hujan, karena setiap hujan yang sangat deras, talang yang ada di rumah kami akan meluap. Sehingga untuk renovasi kali ini, kami berniat akan merubah posisi atapnya. Dan untuk mendukung atau mempermudah posisi atap yang ada di atas, maka kami harus juga merubah struktur dari ruangan agar nantinya di saat kita merubah posisi atap akan lebih mudah lagi, karena posisinya sudah semakin pas atau ukurannya juga sudah tepat. Maka renovasi ini kami lakukan secara bertahap ya teman-teman. Dan untuk tahap kali ini yaitu untuk merubah posisi ruang tamu, yaitu kita akan meluruskan dinding ruang tamu ini sejajar dengan kamarnya Mas Yusuf dan Mbak Sabrin. Setelah kemarin 2 minggu yang lalu kita memakeover jendela yang ada di kamar dan yang ada di ruang keluarga, kemudian renovasi ini kami lanjutkan yaitu di ruang tamu, dan rencananya kami juga akan melanjutkan sampai di ruang makan serta ruangan-ruangan lainnya. Semoga renovasi kali ini bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan kami juga bisa melaksanakan renovasi ini tanpa ada halangan suatu apa. Tetapi renovasi ini hanya bisa kami lakukan secara pelan-pelan ya teman-teman, karena kami melakukannya jika Pak suami libur bekerja. Dan kadang kami juga terpaksa untuk melemburnya setelah Pak suami pulang dari bekerja. Sekarang setelah dinding yang ada di ruang tamu
Maaf ya teman-teman, maksudnya lantai yang ada di ruang tamu kami cor, kemudian sekarang Pak suami sudah memasang hebel yang akan dijadikan dinding. Selain dijadikan dinding, kami juga akan membuat variasi dari dinding ini menjadi sejenis kotak-kotak yang nantinya akan kami jadikan juga sebagai hiasan yang ada di ruang tamu. Inilah proses pemasangan hebel ya teman-teman. Proses renovasi untuk kali ini kami lakukan beberapa hari ya teman-teman, yaitu dimulai sekitar hari Jumat ketika Pak suami pulang dari bekerja sampai selesai sekitar hari Senin malam, karena kami melemburnya bersama-sama. Proses pemasangan hebel ini juga sangat rumit ya teman-teman, dan butuh ketelitian karena pemasangan ini harus mengikuti sketsa atau pola serta ukuran-ukuran yang sudah dibuat agar ukurannya bisa rapi dan tepat ya teman-teman. Proses pemasangan hebel ini kami lakukan sekitar waktu asar dan kami lanjutkan sampai malam hari setelah kami melakukan sholat maghrib. Di sini saya juga selalu membantu Pak suami, yaitu untuk mengambilkan sesuatu apa saja yang diperlukan Pak suami, dan di sini saya juga membantu untuk mengusung hebel yang ada di luar untuk dibawa ke rumah, dan membantu Pak suami untuk memasang atau melihat-lihat atau mengecek apakah pemasangannya sudah tepat atau belum. Seperti inilah kiranya teman-teman hebel yang kami pasang sudah mencapai tahap ini. Dan di sini rencananya kami juga akan membuat hiasan-hiasan seperti tempat-tempat untuk menaruh bunga, dan kami juga akan membuat akuarium, yaitu tepatnya di dinding yang ada lubangnya tersebut ya teman-teman. Rencananya akuarium ini akan bisa kami nikmati dari ruang tamu, dan juga kami nikmati pula dari ruang tengah atau ruang makan. Beginilah pemasangannya ya teman-teman. Harus melalui proses yang sangat rumit dan harus penuh dengan ketelitian. Dan kemarin kami juga telah menggeser perabotan-perabotan yang ada di ruang keluarga kami ya teman-teman. Kami memindahkan kursi serta buffet yang ada di ruang tamu, kami taruh di ruang tengah. Dan posisi dinding inilah yang akan kami bobok nantinya ya teman-teman, setelah ruang tamu atau dinding pembatas ruang tamu telah selesai dibuat. Maka untuk rencana selanjutnya kami baru akan membongkar dinding yang ada di ruang tengah yang tadinya menjadi tempat untuk menaruh TV, sehingga diharapkan nanti setelah dindingnya dibobok, maka ruangan yang ada di living room serta ruang makan akan menjadi luas ya teman-teman, dan akan mengusung konsep open space yang ada
di living room kami. Dan semoga rencana ini bisa terlaksana dengan sesuai harapan ya teman-teman. Amin. Dan setelah beberapa hari memasang herbal, sekarang alhamdulillah sudah sampai ke Ternit untuk proses pemasangan herbalnya ya teman-teman. Tinggal kami akan mengecor kembali dinding atau herbal yang akan dijadikan pintu. Tapi mungkin untuk pemasangannya kami tunda, menunggu Pak suami libur kembali, baru kami akan melanjutkan pemasangan herbal ini. Beginilah kiranya pemasangan atau penampakan dari dinding yang ada di ruang tamu kami. Semoga semuanya sesuai dengan harapan ya teman-teman, dan semoga semuanya bisa berjalan sesuai sketsa yang telah dibuat oleh Pak suami. Di sini Mas Yusuf juga ingin membantu bapaknya untuk memasang atau membuat dinding penyekat di ruang tamu ini. Sehingga Mas Yusuf juga ikut lembur di malam hari ya teman-teman. Katanya mau membantu bapaknya dan belum juga mau tidur. Menunggu pemasangannya selesai katanya. Dan alhamdulillah sekarang pemasangannya sudah selesai. Dan mungkin akan kami lanjutkan hari Sabtu besok ketika Pak suami libur bekerja. Tetapi besok PR saya juga banyak ya teman-teman, karena untuk membersihkan sisa-sisa herbal serta kotoran-kotoran yang ada di ruang tamu ini perlu tenaga ekstra untuk membersihkannya ya teman-teman. Semangat ya teman-teman. Dan sekarang sudah malam, kegiatan akan kami lanjutkan sampai besok hari. Mungkin dan inilah keadaannya setelah dibersihkan. Mungkin vlognya cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.